Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ria dari PAI 3C telah meresum sebuah jurnal dari Google Scholar dengan tema yaitu konsep pendidikan Islam. Konsep metode dan prestasi dalam perspektif PAI. Secara harfiah, metode berawal dari kata yakni meta maknanya melalui serta hodos maknanya cara atau jalan. Metode berarti jalan atau cara yang harus dilewati agar bisa menggapai satu objek tertentu. Secara etimologis, metode pembelajaran adalah suatu kaidah ataupun teknik tertentu dipakai oleh pendidik untuk mempermudah menyampaikan pembelajaran dan mempermudah para siswa menangkap ilmu atau intisari dalam pembelajaran secara sistematis dengan tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan pendidikan merupakan sebuah usaha untuk membimbing para peserta didik agar memiliki intelektual yang tinggi serta bertanggung jawab untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Definisi lain menyebutkan bahwa pendidikan merupakan satu upaya tersusun dan terancang di dalam prosedur menuntut ilmu. Landasan implementasi metode PAI. Yang pertama yaitu landasan agama harus berdasarkan dan berlandaskan pada agama Islam yakni Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, landasan biologis mengalami siklus pertumbuhan fisik yang dimulai dari dalam kandungan hingga lahir, dewasa, tua, dan mati kembali ke tanah. Yang ketiga yaitu landasan psikologis. Keadaan fisik dan batin harus sejalan agar semangat dalam belajar terrealisasikan. Yang keempat, landasan sosiologis. Membutuhkan interaksi antara siswa dan siswa, guru dengan ragam metode PAI. Yang pertama, metode ceramah. Ceramah dari segi bahasa yaitu penuturan secara lisan seorang guru kepada para siswanya di dalam proses pembelajaran dalam ruangan. Metode ceramah bisa dikatakan metode tradisional karena digunakan dari dahulu kala sampai sekarang. Dalam penggunaan metode ini, proses belajar mengajar dilaksanakan dengan penyajian bahan pembelajaran melalui penuturan lisan atau penjelasan lisan oleh seorang pendidik kepada peserta didiknya. Yang kedua, metode tanya jawab. Teknik ini adalah jalan yang dipakai oleh seorang guru untuk mengajar di mana terjadinya interaksi timbal balik antar guru dan siswa. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan guru menjawab, ataupun kebalikannya. Guru memberikan pertanyaan dan para murid menjawab. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi merupakan suatu metode yang bahan materi pembelajaran dan penyajiannya. Seorang pendidik memberikan kesempatan kepada para peserta didiknya untuk berbicara, serta membahas materi pembelajaran dan menganalisisnya. Berguna untuk mengumpulkan pendapat, mengambil kesimpulan, serta menyusun berbagai macam cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, metode pemberian tugas. Pemberian tugas dapat dilakukan dengan cara kelompok maupun per individu. Metode ini biasanya dipergunakan agar siswa mendapatkan prestasi belajar yang bagus. Yang kelima, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan teknik seorang guru dalam memberikan materi dengan menggunakan alat peraga, menjelaskan sesuatu mata pelajaran tertentu agar memperlihatkan mengenai proses terjadinya sesuatu, sedangkan para peserta didik memperhatikan dengan seksama proses tersebut. Yang keenam, metode eksperimen. Langkah kegiatannya adalah menyuruh para peserta didiknya untuk melakukan sebuah percobaan. Setiap hasil dari percobaan yang dilakukan itu diamati oleh para peserta didik, sedangkan seorang guru hanya mengamati atau memperhatikan para peserta didik terhadap proses percobaan yang dilakukan, serta sesekali guru memberikan arahan tentang bagaimana cara atau prosesnya, serta menarik kesimpulan sendiri mengenai objek yang dipelajari.
Berikutnya yaitu yang ketujuh, metode AMSAL. Metode AMSAL atau perumpamaan merupakan suatu metode pembelajaran yang dalam pelaksanaan oleh seorang guru memberi pengetahuan kepada peserta didik dengan memberikan sebuah contoh atau perumpamaan. Perumpamaan ini merupakan suatu metode yang biasanya digunakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang berguna dalam menyampaikan pengetahuan kepada para sahabatnya, hingga para sahabat paham dengan apa. Yang kedelapan, metode targhib dan tarhib merupakan sebuah teknik yang digunakan pendidik dalam proses belajar mengajar, di mana seorang pendidik menyerahkan ajaran pelajaran dengan memberikan akibat dari kebaikan bila murid melakukan kebaikan dan ganjaran keburukan apabila murid melakukan keburukan. Targhib artinya janji Allah akan kesenangan, dan tarhib artinya hukuman akibat perbuatan dosa yang dilakukan. Tujuannya agar peserta didik dapat melakukan kebaikan serta menjauhi segala bentuk keburukan, seperti punishment atau reward gitu ya. Yang kesembilan, metode pengulangan merupakan suatu proses belajar mengajar dengan seorang guru yang memberikan materi pembelajaran secara berulang-ulang agar para siswa bisa mengingat kembali pelajaran yang telah diajarkan. Pengulangan sangat bagus dilakukan karena semakin sering diulang, maka siswa akan sering mengingat materi pembelajaran tersebut. Yang 10, metode keteladanan. Metode teladanan sering dikatakan metode meniru, yaitu cara pemberian ilmu pengetahuan melalui pemberian contoh tokoh keteladanan yang baik pada para murid. Dan jurnal yang diambil adalah berjudul Konsep Pendidikan Islam Ragam Metode PAI dalam Meraih Prestasi. Penulisnya yaitu Arifuddin dan Abdul Rahim Karim. Didaktika Vol 10 nomor 1 Februari 2021.